Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada hari kenaikan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita untuk menjadi mengenal kebangkitan Kristus Yesus dan kenaikannya menjadi dasar dan pondasi hikmat dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa banyaknya kemuliaan bagi yang ditentukan baginya, orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus kali ini dibuat topiknya adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Firman ini merupakan yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Pada kala itu, jemaat Efesus memiliki iman yang kuat, kemudian memiliki teladan-teladan kehidupan yang sangat baik, sehingga Paulus terdorong hatinya untuk menuliskan firman Tuhan ini, agar orang-orang Efesus tetap kuat, memiliki semangat beriman, dan selalu melakukan teladan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan mereka. Ketika Paulus menuliskan ini, maka dia menyatakan apa keinginannya, apa harapannya, dan doa yang dia lontarkan kepada jemaat Efesus. Dengan harapan ketika orang Efesus menerima firman ini, mereka menjadi tersemangati, terdorong untuk tetap menjadi yang terbaik di dalam kehidupan keberimanan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika tulisan Efesus pada hari ini yang dilontarkan ataupun yang dinyatakan pada hari kenaikan ini membuat sebuah topik Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ternyata mau diperlihatkan apa makna daripada kenaikan itu dan duduk di sebelah kanan Allah. Karena seperti yang telah kita ketahui, setelah kebangkitan Yesus dari kematian, kemudian selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan muridnya menampakkan diri kepada muridnya bahwa Dia sudah mengalahkan kematian. Kemudian Dia naik ke sebuah bukit dan memperlihatkan, mengutus mereka. Kita lihat di dalam Matius 28 bahwa Yesus mengangkat tangannya dan murid-murid melihat Dia naik ke sorga. Kita juga bisa menyaksikan dalam Kisah Rasul. Keadaan ini
memperlihatkan bagaimana Yesus mempersiapkan tempat bagi banyak orang dan mau mengatakan kebangkitan Yesus sesungguhnya mau mengatakan bahwa tempat sesungguhnya daripada Yesus Kristus adalah di sorga, dan dia berasal dari sana ketika dia menyelesaikan tugasnya untuk penebusan itu. Dia menjadi naik lagi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan kali ini, maka kita akan melihat beberapa bagian yang terjadi, yaitu ayat 15 sampai ayat 17 merupakan doa syukur daripada Paulus oleh karena kebaikan yang dialami oleh jemaat Efesus pada saat itu. Dia mengatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ternyata orang Efesus itu mengimani tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, dan berdampak kepada perilaku, yaitu kasihnya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itu membuat sebuah dorongan yang sangat kuat bagi Paulus menjadi merasa bersyukur memiliki jemaat yang begitu baik, sehingga dia mengatakan pada ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ternyata syukur yang dirasakan oleh Paulus ketika dia mendirikan Efesus, kebaikan mereka, iman mereka menjadikan sebuah ungkapan iman, yaitu mendoakan mereka setiap saat. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata jemaat Efesus yang begitu baik itu menjadi mendapatkan asupan doa daripada Paulus oleh karena kebaikan mereka, oleh karena iman mereka. Mengapa demikian? Karena memang ketika orang melakukan kebenaran dan kebaikan itu perlu sebuah dorongan iman, perlu sebuah semangat yang baru agar mereka tetap di dalam imannya, tidak menjadi hilang iman, tapi menjadi tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang diminta Paulus di dalam doanya adalah, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh padamu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ternyata pengenalan yang dilakukan oleh Efesus adalah semakin sempurna ketika rohnya tinggal diam di dalam jemaat Efesus, sehingga pengenalannya semakin sempurna kepada Tuhan, yang tidak menjadi digoyahkan oleh keadaan, yang tidak menjadi dipatahkan oleh kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selain itu dikatakan pada ayat 18, dikatakan bahwa, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah terkandung dalam panggilannya. Sehingga mata hati umat itu semakin terang. Artinya, bisa mata hati kita semakin gelap oleh karena persoalan yang terjadi, oleh karena pergumulan yang datang. Kebaikan kita bisa menjadi dirabunkan ataupun menjadi sulit untuk kita pahami ketika kita dihadapkan dengan kesulitan. Namun Paulus mendoakan agar jemaat Efesus menjadi diterangkan mata hatinya dan mengerti pengharapan. Kalau orang mengerti pengharapan dan mata hati kita sudah dibukakan, yang pasti kita akan tetap bertahan di dalam berbagai kesulitan yang terjadi. Kita akan tetap kuat di dalam segala tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selain itu, secara praktek dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal Tuhan, kita menjadi teladan, kemudian mengenal dengan mata hati kita, dan pengharapan kita tidak lenyap oleh karena kesulitan. Paulus juga mengatakan bahwa, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dijadikannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia.
Ternyata hal itu akan menjadi sempurna, pengenalan kita akan menjadi lebih heran lagi atas kuasa Yesus kalau kita melihat kebangkitannya, kalau kita mengimani kebangkitannya. Artinya, sebagaimana Paulus mengatakan dalam surat-surat yang lain bahwa ketika kita sudah bersama dengan Kristus, kita bersama dengan kematiannya, dan kita bersama dengan kebangkitannya. Dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, yaitu bagi orang yang percaya kepadanya. Artinya kebangkitan itu mengarahkan kita untuk tetap mengimani dan menghidupi keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi hidup kita. Ketika dikatakan kebangkitan, artinya kita meyakini bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus kelak di dalam tempat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Pada firman Tuhan kali ini, kebangkitan Yesus bukanlah hanya kebangkitan yang biasa-biasa saja. Dikatakan dengan kebangkitan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Artinya kalau dikatakan dalam sebelah kanan adalah tempat yang paling istimewa, tempat yang paling memiliki wibawa yang hebat, yang memiliki derajat yang tinggi, tidak menjadi yang biasa-biasa saja. Artinya kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya, memperlihatkan kealahannya, karena bahwa Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Dia adalah Allah itu yang menyediakan tempat yang kudus bagi setiap orang. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Ternyata ketika dikatakan sebelah kanan Allah, bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi daripada segala kedudukan yang ada di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini, di mana saja, bahwa Yesus itu lebih tinggi. Kalau dikatakan lebih tinggi, bahwa di dalam kuasanya lah, di dalam pengawasannya lah, dan di dalam kebaikannya, penyertaannya lah segala sesuatu yang ada itu. Saudara terkasih, kedudukan Yesus Kristus bukan lagi kedudukan yang bisa dikalahkan oleh raja-raja, yang dikalahkan oleh serdadu, yang dikalahkan oleh para pembenci-pembenci Yesus. Namun Yesus jauh lebih tinggi daripada itu. Bahkan seluruh ciptaan ini adalah menjadi milik Yesus. Kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga membuat sebuah meterai bahwa Dia adalah lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada. Saudara terkasih di dalam Kristus, dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepadanya sebagai kepala dari segala yang ada. Ternyata kenaikan Yesus Kristus itu menjadikan Dia adalah menjadi kepala kita. Kalau dikatakan kepala, yang pasti mengatur kita, memimpin kita, mengarahkan kita, dan kita harus menjadi mendengarkan Dia dan mematuhi arahan-arahan yang diberikan kepada kita. Kita tidak menjadi terlena oleh karena keinginan kita mendengarkan perintah daripada hawa nafsu kita. Namun Yesus menjadi kepala, Dia harus menjadi sebuah panutan kita dan pengarah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan pada firman Tuhan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Artinya kebangkitan, kenaikan Yesus memastikan bahwa kita harus menjadi dipimpin oleh Yesus karena Dia adalah kepala kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ayat 23 juga dikatakan dengan tegas bahwa jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan dengan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya. Kita adalah tubuh Yesus yang selalu memperlihatkan, mengikuti
keinginan daripada Yesus dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan kali ini? Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Paulus merupakan sebuah teladan bagi kehidupan kita, mengapresiasi kebaikan-kebaikan dan mendukung di dalam doa terhadap segala kebaikan yang sudah dinyatakan di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Kita tidak boleh menganggap lebih hebat, namun kita harus mendoakan setiap proses, setiap keadaan jemaat, sehingga mereka semakin kuat melakukan segala sesuatu. Kita juga diharapkan untuk mendoakan agar hikmat daripada Tuhan selalu tinggal di dalam jemaat Tuhan. Dan yang paling utama, mari kita sebagai jemaat Tuhan menjadikan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu menjadi kepala kita, yang memimpin kita, mengarahkan kita di dalam segala hal yang kita jalani. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengatakan demikian, berperilaku demikian, maka kita adalah menjadi tubuh daripada Kristus Yesus yang menjaga selalu atas kebaikan dan kebenaran yang sudah dinyatakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan, dalam hari kenaikan Tuhan Yesus, Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah, menyatakan wibawanya yang begitu besar, kuasanya yang begitu dahsyat, yang menjadikan kita menjadi tubuhnya, dan dialah menjadi kepala kita. Oleh karena itu, hidup sebagai orang percaya, mari hidup menjadi seturut kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui mengimani Dia di dalam segala firman-firman yang dinyatakannya, mengimani Yesus Kristus di dalam segala tingkah dan perbuatan kita yang kita nyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengarahkan kepada kita pada hari kenaikan ini. Jadilah menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman, mengimani Yesus dalam hidup kita, dan melakukan segala perintahnya dalam perbuatan kita. Kita hidup di dalam hikmatnya, di dalam kebenarannya, dan kita hidup menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala sisi kehidupan kita. Dengan demikian, kita adalah menjadi orang yang sudah menghidupi kepemimpinan Yesus, Raja yang agung itu dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi penuntun kita untuk tetap hidup di dalam kepemimpinan Tuhan sebagai kepala kita, dan kita adalah tubuh Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengarahkan kami, menuntun kami untuk mengimani bahwa Yesus adalah kepala kami yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, yang bisa kami pahami dengan roh dan kebenaran, sehingga kami dituntun untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengimani firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu sebagai tubuh Kristus, dan ajari kami selalu patuh kepada kepala, yaitu Yesus sebagai kepala kami di dalam segala tingkah kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.